Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Asti Purnamasari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi penting dalam akuntansi keuangan, yaitu mengenai saham treasury dalam ekuitas jangka panjang. Topik ini akan saya bahas dari mulai pengertian sampai dengan penerapannya menggunakan studi kasus di PT Bintang Abadi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekuitas jangka panjang dan saham treasury? Ekuitas jangka panjang adalah bagian dari struktur modal perusahaan yang mencerminkan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen dari ekuitas jangka panjang antara lain adalah modal saham, agio saham, saldo laba, dan akun ekuitas lainnya. Kemudian saham treasury adalah saham yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan dan telah dijual kepada investor, namun kemudian dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri. Apa sih alasan perusahaan membeli kembali sahamnya? Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya adalah yang pertama, untuk meningkatkan laba per saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan nilai dividen per saham. Yang ketiga, digunakan sebagai kompensasi kepada karyawan, seperti pada program kepemilikan saham. Dan yang terakhir, untuk mengurangi jumlah pemegang saham dan memperkuat kendali manajemen. Mari kita masuk ke dalam studi kasus PT Bintang Abadi. Untuk memperjelas pemahaman kita semua, perhatikan studi kasus berikut. PT Bintang Abadi menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan sebesar Rp5.000 per lembar. Saham ini memiliki nilai wajar saat diterbitkan sebesar Rp10.000 per lembar. Selain itu, PT Bintang Abadi memiliki saldo laba sebesar Rp150 juta. Kemudian perusahaan memutuskan untuk membeli kembali 20.000 lembar saham dengan harga pasar saat ini yaitu Rp11.000 per lembar. Terdapat dua metode untuk menghitung saham treasury, yaitu menggunakan metode biaya dan metode nilai pari. Namun saat ini saya hanya akan membahas penghitungan dengan metode biaya. Berikut adalah pencatatan dengan metode biaya. Metode biaya adalah metode mencatat pembelian kembali saham treasury berdasarkan nilai perolehan aktual, yaitu harga pasar saat pembelian kembali dilakukan. Dalam studi kasus ini, 20.000 lembar saham dibeli kembali dengan harga Rp11.000 per lembar, sehingga total biaya pembelian saham treasury adalah Rp220 juta. Dalam pencatatan akuntansi atau penjurnalannya menggunakan metode ini, perusahaan akan mencatat akun saham treasury di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Saham treasury dicatat sebesar Rp220 juta dan kas berkurang dengan jumlah yang sama. Setelah transaksi ini, total ekuitas perusahaan akan berkurang sebesar Rp220 juta karena saham treasury merupakan akun kontra ekuitas. Posisi akhir ekuitas adalah sebagai berikut. Modal saham tetap sebesar Rp500 juta, agio saham juga tetap Rp500 juta, saldo laba juga tetap sebesar Rp150 juta, dan saham treasury sebesar Rp220 juta dikurangkan dari total tersebut, sehingga total ekuitas menjadi Rp930 juta.
Catatan penting bagi teman-teman, nilai nominal Rp5.000 tidak digunakan dalam pencatatan saham treasury karena metode biaya hanya melihat nilai wajar saat pembelian kembali. Nah, demikian penjelasan mengenai ekuitas jangka panjang tentang saham treasury dengan menggunakan metode biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.